Lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Amerika Selatan mempertemukan Argentina dan Uruguay. Argentina berhasil keluar sebagai pemenang, mengamankan tempatnya di posisi 2 yang sebelumnya ditempel Ekuador dan Uruguay dengan gap hanya 3 poin. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Antara Argentina dan Uruguay memang selalu menyuguhkan pertandingan dan persaingan ketat. Bahkan sejak dulu kedua negara ini memiliki rivalitas yang cukup panas dalam berbagai hal, nggak terkecuali sepak bola. Rivalitas antara Argentina dan Uruguay di lapangan hijau dikenal dengan nama Clásico del Río de la Plata. Panasnya rivalitas kedua negara ini bahkan menyuguhkan tensi tinggi meski itu pertandingan persahabatan sekalipun. Situasi yang malah sangat nggak mencerminkan tajuknya sebagai laga persahabatan, mengingat di laga macam ini juga kerap tercipta insiden kontroversial dari pertemuan Argentina dan Uruguay. Pertemuan antara kedua negara tersebut pertama kali terjadi dalam laga resmi adalah pada 20 Juli 1902 silam, dimenangkan oleh Argentina dengan skor telak 6-0. Dan sejak itu hingga sebelum laga tadi pagi, kedua negara ini telah bertemu di 194 pertandingan resmi. Argentina memenangkan 89 diantaranya, Uruguay 59 dan 46 lainnya imbang. Lantas apa yang menjadi alasan dari rivalitas antara kedua negara tersebut? Yang pertama jelas karena kedekatan antara kedua negara. Masing-masing negara tersebut memiliki asosiasi sepak bola pertama di Amerika Selatan. Bahkan membuat kompetisi internasional bersama di Rio de la Plata seperti Thai Cup pada 1900 atau Copa de Honor Cauciner pada 1905 yang dimainkan oleh tim juara dari masing-masing asosiasi. Tahun demi tahun rivalitas pelan-pelan memanas. Seperti pada 1924, panasnya pertandingan tersaji di pertemuan kedua negara dalam laga persahabatan di Sportivo Barracas. Yang mencolok dari pertandingan ini juga adalah gol pada menit 15 dari pemain sayap Uruguay, Cesario Onzari. Sepakannya dari tendangan sudut langsung berbuah gol. Konon inilah gol pertama di dunia pada laga resmi yang tercipta langsung dari tendangan korner. Belakangan dikenal dengan sebutan gol Olimpico karena fakta Uruguay sebagai juara Olimpiade saat itu. Nah, masih di laga tersebut, koran La Nación menyebutkan bahwa terdapat 52.000 penggemar menghadiri pertandingan hari itu yang akhirnya dimenangkan Argentina dengan skor 2-1. Namun yang begitu disayangkan, para pemain Uruguay telah meninggalkan lapangan pertandingan saat laga masih tersisa 4 menit. Belakangan pemain Argentina mengeluhkan permainan Uruguay yang kasar selama pertandingan. Uruguay juga mengeluhkan agresivitas penonton lokal yang melemparkan botol ke arah mereka pada akhir laga. 4 tahun kemudian, Argentina dan Uruguay dipertemukan dalam final Olimpiade 1928. Kedua tim bermain imbang satu sama pada pertandingan pertama yang disaksikan 28.253 penonton. Penentuan pemenang pun berlanjut ke partai ulangan dan kali ini Uruguay keluar sebagai juara lewat gol kemenangan yang dicetak Hector Scarone. Di hadapan 28.113 penonton, Uruguay kembali menyegel emas Olimpiade untuk secara berturut-turut. Setelah laga itu, para pemain dari kedua tim dilaporkan gak saling bicara. Hingga akhirnya seorang penyanyi dari Argentina, Carlos Gardel, mengundang para pemain dari Argentina dan Uruguay tersebut ke acara bernama El Garron di Paris. Namun demikian, bermaksud mendamaikan kedua belah pihak, para pemain Argentina dan Uruguay itu pun terlibat baku hantam di tengah acara. 2 tahun sejak insiden tersebut, Uruguay dan Argentina kembali bertemu di laga final. Kali ini adalah gelaran Piala Dunia 1930, edisi pertama dari turnamen tersebut. Uruguay bertindak sebagai tuan rumah, dan di partai puncak pertemuan Uruguay dan Argentina berakhir dengan skor 4-2 untuk kemenangan tuan rumah. Uruguay pun berhasil mengawinkan gelar Piala Dunia dan Olimpiade, menjadikan mereka kekuatan sepak bola terbesar ketika itu. Argentina baru bisa membalas dendam di Piala Dunia itu pada edisi 1986. Inilah pertemuan kedua Argentina dan Uruguay di Piala Dunia. Bertemu di babak 16 besar, Albiceleste berhasil menang 1-0 berkat gol Pedro Pasculi. Pada akhir turnamen, Argentina keluar sebagai juara setelah mengalahkan Jerman 3-2 di final. Inilah trofi Piala Dunia kedua bagi Argentina. Puluhan tahun sudah rivalitas panas antara Argentina dan Uruguay berlangsung. Namun demikian, belakangan rivalitas antara kedua negara mulai mendingin. Salah satu faktornya adalah pertemanan erat antara striker Uruguay Luis Suarez dan kapten Argentina Lionel Messi. Keduanya bertahun-tahun bermain bersama di Barcelona dan menjadi kombinasi mematikan bagi tim-tim lawan. Dalam sejumlah kesempatan pertemuan di pentas internasional dengan masing-masing negara, Suarez dan Messi juga selalu menunjukkan kehangatan satu sama lain sebelum dan
sesudah laga. Membaiknya hubungan supporter Argentina dan Uruguay juga nggak lepas dari keberadaan Chile yang sempat jadi musuh bersama karena menguasai Copa America pada 2015 dan 2016. Kini Argentina dan Uruguay juga masih sama-sama berjuang untuk meraih tiket ke Piala Dunia 2022 di Qatar. Bersama 8 tim lainnya di Amerika Selatan, mereka berburu finish di 4 besar untuk mendapat tiket otomatis ke Piala Dunia tahun depan. Sedangkan jika finish di posisi kelima, harus melewati lagi Intercontinental Playoff untuk mengamankan tiket tersisa. Masih ada 7-8 pertandingan lagi yang mesti dimainkan hingga para wakil Amerika Selatan di Qatar tahun depan diketahui.